Jadi kita ini hidup dunia ini sebentar kan ya. Seperti kita mau perjalanan ke Surabaya, waktunya terbatas, di sana mau ada pertemuan, mau ada ajal di sana itu. Jam 12 harus sampai sana. Kok di jalan ada orang nyaci kita, di jalan ada orang yang nyegat kita, kan kita nggak menyempatkan diri untuk menoleh. Ini waktu saya terbatas, ya, terus. Maka secara umum tidak ada apapun di Temboro yang baru. Tidak ada apapun di Temboro yang baru. Musyawarah itu juga namanya kan musyawarah 4 bulanan Temboro. Mana ada yang baru? Tidak ada yang baru, maka untuk apa diistilahkan? Ini tidak ada yang baru. Kita ini mau buat kerja sebanyak-banyaknya. Kenapa kok nggak ikut sana, nggak ikut sini? Ngurangi ikhtilaf. Karena kita tidak ingin hidup kita habis untuk ikhtilaf. Justru kita ini ada musyawarah di serius ini biar kita tidak ikhtilaf, jangan sampai salah paham. Maka teman-teman santri yang di daerahnya aman-aman saja, ya tidak ada satu keharusan untuk ngambil takaza di Temboro, nggak ada keharusan. Ini kan kumpulannya orang-orang yang di daerahnya tidak bisa ngambil takaza dengan baik. Karena ada ikhtilaf-ikhtilaf yang menghabiskan energi dan menghabiskan umur. Gimana? Kesini begitu saja. Seperti teman-teman Kriban itu nggak ada kaitannya dengan ngambil takaza di tempat kami. Tiba-tiba markasnya hilang. Akhirnya, waduh, kok markasnya hilang? Markas hilang tanpa ada apa-apa. Berapa bulan yang lalu dihilangkan? 1 bulan. Tiba-tiba hilang. Padahal di Bukit kan nggak ada musyawarahnya kan, nggak mungkin di Bukit memutuskan apapun, nggak mungkin. Jadi contohnya begitu itu. Istilahnya ini kondisional, ujiannya masing-masing. Ada sebagian daerah aman-aman saja. Untuk apa kita masuk dalam hal yang menyebabkan tidak aman? Ada daerah-daerah yang nggak aman. Untuk apa kita meneruskan tidak aman? Gitu loh. Jadi ringkasnya kita tidak ingin hidup sebentar habis untuk ikhtilaf. Bagaimana tidak nyamannya orang musyawarah, duduk itu hanya isinya tengkar. Duduk hanya isinya keputusan ikhtilaf. Lah kapan mau majunya tabligh itu kapan? Gitu loh. Itu pemikiran kita itu mengarahnya begitu itu. Dan Temboro ini tidak sama sekali nggak ada ikhtilaf dengan teman-teman Jakarta. Karena minum aja dulu. Dan Temboro nggak ada kaitannya dengan sistem AMP. Nanti terangkan ya. Jadi ini nggak ikhtilaf, sama sekali nggak ikhtilaf. Ini mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini tak terangkan kan antum nanti akan. Insya Allah sudah tahu sih, tapi diulang-ulang kan kadang-kadang pemberitahuan perlu pengulangan. Jadi ikhtilaf itu adalah satu keharusan di dunia, ya. Kita ulang lagi. Ikhtilaf adalah satu keharusan di dunia. Jadi kita dengan teman-teman Kebon Jeruk itu sama sekali tidak ada ikhtilaf. Itu teman kami, itu sebagian orang lama di kalangan jamaah tabligh, sebagian ya. Orang-orang yang kita kenal dengan beliau-beliaunya dalam kebaikan. Bahkan sebagian santri kami juga aktif di sana, yang Afrizal, yang Ihsan Cakung juga Bayat Tahatus Sahabah, Bayan, kemudian ngajar biasa, banyak ada yang aktif di sana. Jadi itu sudah keputusannya teman-teman kami Kebon Jeruk. Menurut mereka Temboro itu nggak ada. Berarti kita ini nggak ke Kebon Jeruk itu memang menurut beliau-beliaunya kan nggak ada. Untuk apa? Wong kita nggak ada kok. Jadi nggak ada ikhtilaf. Bagaimana bisa diikhtilafkan? Wong kita tidak termasuk di dalam daftar apa itu
daftarnya orang tabligh di Indonesia, di daftarnya ke Banjarmasin itu nggak ada gitu loh. Dan itu diumumkan resmi bahwa markas Temboro itu dipindah ke Surabaya, dipimpin oleh Pak Jamal almarhum. Temboro, jadi tidak ada keharusan untuk berkhidmat ke Jakarta. Kan teman-teman Jakarta sendiri memang sudah memutuskan begitu, kan enak loh. Jadi Temboro bebas langsung Temboro Tony Domudin. Dan saya benar-benar bersyukur, alhamdulillah keputusan itu jangan sampai dirubah gitu. Ini cerita ini benar ditulis di keputusan musyawarah. Alhamdulillah. Maka saya hubungan baik-baik aja. Beliau datang, kita usaha untuk menyambut dengan sebaik-baiknya. Kita datang ke sana juga menyambut sebaik-baiknya. Jadi ditabrakkan itu nggak bisa. Wong memang menurut beliaunya kita ini nggak ada, begitu juga kita memandang beliaunya juga kurang ada. Jadi tidak ada istilah. Ini lucu. Jadi maka kalau surat-surat jalan itu langsung ke markas Surabaya, tapi nggak tahu sudah berapa ratus kali dikirim markas Surabaya, nggak ada rute, akhirnya kembali ke Temboro. Ya kita terima, gitu teman-teman Islam, teman-teman Nam Sifat, teman-teman dakwah, kita terima, kita carikan rute dari itu. Selepas teman-teman di Surabaya ternyata nggak punya rute, bahkan markas pun sampai sekarang sepertinya belum punya. Jadi sekarang itu ada markas fiktif di Indonesia, namanya markas Surabaya, tapi itu nggak ada dalam kenyataan. Jadi kalau Temboro itu ada, tetapi menurut teman-teman itu fiktif. Maka kita buat musyawarah yang tenang-tenang aja, kan kita fiktif. Jadi ini bukan beda loh. Jadi nyata waktu Pak Tantowi Huro dengan Pak Wahab juga teman-teman Surabaya itu juga bilang ini markasnya kan di Surabaya. Iya, itu seneng saya, kita masya Allah, alhamdulillah keputusan masih itu markas Surabaya Temboro itu memang tidak. Maka kenapa Temboro nggak ikut khidmat Jakarta? April sudah khidmat kita loh. Waktu bulan April kan sudah diputuskan markas Temboro nggak ada, yang ada markas Surabaya, kan tanggung jawabnya markas Surabaya. Yang biasanya khidmat dari Jawa Timur sekian ratus orang ya biar diurus Surabaya itu, akhirnya yang berangkat berapa? 20 orang berapa? Jadi itu kenyataan di lapangan itu begitu itu. Kita ini istilahnya dalam database data itu berbeda buku memang begitu. Tidak ikhtilaf. Wong bukunya beda kok. Ikhtilaf bagaimana? Sama-sama ikut arahan Domudin urusan dakwah ini, tetapi memang buku laporannya itu beda. Dari awal Temboro mana ada AMT, kan nggak ada. Berarti kan memang beda kan, bukunya beda. Jadi orang yang bilang Temboro ikhtilaf dengan Jakarta itu lucu, nggak ada. Wong mertuanya berbeda kok. Jadi munjungnya itu beda. Jadi kalau hari raya itu beri angpaunya memang beda gitu. Dan beliau juga ngaku memang kita ini sudah beda bukunya gitu loh, beda. Ini sistemnya AMP, kalau sistem kita pengen yang seperti dulu aja, teman-teman itu bisa kumpul semaksimal yang bisa, datang sebanyak-banyaknya biar semuanya itu jadi penanggung jawab agama, biar semuanya kalau punya duit biar untuk korban sendiri-sendiri, biar untuk takaza sejauh-jauhnya. Kita ini dan teman dakwah secara umum itu tidak pengen. Ini resminya tidak pengen lihat Jawa Timur, tidak pengen kok, atau tidak tega untuk urunan, nggak tega. Nah itu sistem begini kan kita tidak maksakan, karena urunan itu juga bagian dari yang tidak dilarang ya. Jadi kalau kita nggak tega ini, teman-teman ini untuk ngerawat anaknya, ngerawat ini untuk mondokkan itu sudah pas-pasan, masa kita mau tarik lagi untuk markas? Ya Allah, ini biar kalau ada kelebihan-kelebihan bisa untuk furud, bayar kakaknya dikit-dikit tapi mana? Prinsipnya begitu itu. Di sampai pengaturan pun prinsipnya sangat berbeda, maka tidak ada ikhtilaf. Yang ada beda buku, sampai tempat pertemuannya aja berbeda loh. Masa ikhtilaf? Ikhtilafnya gimana? Ikhtilaf itu kalau satu majelis terus satu musyawarah itu ikhtilaf.